Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lantaran lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu persoalan penting yang sedang kita hadapi bersama, yaitu krisis bencana alam. Persoalan ini sejatinya bukan hanya soal teknis pengelolaan atau ekonomi, melainkan menyangkut cara pandang manusia terhadap alam itu sendiri, atau tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Adapun dalam video ini saya hanya membahas persoalan khusus, yaitu krisis sumber daya laut yang dikhususkan kepada kasus tambang pasir laut. Krisis tambang pasir laut berangkat dari perubahan cara pandang manusia. Laut tidak lagi dipahami sebagai titipan Allah, melainkan diperlakukan sekedar sebagai sumber material yang bisa diambil tanpa batas. Ketika cara pandang seperti ini menguat, yang lahir bukan kehati-hatian, melainkan kerakusan. Kesadaran spiritual perlahan memudar, amanah manusia terhadap alam semakin terabaikan. Akibatnya, pengelolaan sumber daya laut lebih diarahkan pada keuntungan sesaat, bukan pada keberlanjutan dan keadilan. Padahal dalam perspektif Al-Quran, relasi manusia dengan alam tidaklah bersifat eksploitatif. Al-Quran menempatkan alam sebagai amanah yang harus dijaga. Alam boleh dimanfaatkan tetapi tidak boleh dirusak. Prinsip utamanya adalah keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Artinya, dan dialah yang menundukkan laut untukmu agar kamu mendapat makanan dari daging yang segar, dan darinya kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat kapal-kapal berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, serta agar kamu bersyukur. Ini menegaskan bahwa laut ditundukkan oleh Allah bukan untuk dieksploitasi secara sembarangan, melainkan untuk dimanfaatkan secara seimbang dan disikapi dengan rasa syukur. Para ulama tafsir menjelaskan makna penundukan laut ini dengan sangat mendalam. Al-Qurtubi menerangkan bahwa penundukan laut berarti Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berlayar, berdagang, mengambil hasil laut, serta mengelolanya. Namun, semua manfaat tersebut harus disertai dengan kesadaran bahwa laut tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Manusia hanyalah pemegang amanah, bukan pemilik mutlak. Adapun Ibnu Katsir menegaskan bahwa penundukan laut merupakan salah satu nikmat Allah yang sangat besar.
Laut menyediakan pangan, perhiasan, serta menjadi jalur kehidupan. Karena itu, sikap yang tepat atas nikmat ini bukanlah keserakahan, melainkan rasa syukur yang diwujudkan dalam pengelolaan yang bijaksana. Sejalan dengan itu, Prof. Quraish Shihab menegaskan bahwa laut yang ditundukkan Allah Subhanahu wa taala merupakan wujud kasih sayangnya kepada manusia. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat laut tidak cukup dengan ucapan, tetapi harus diwujudkan melalui pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan penciptaannya. Demi kebaikan manusia hari ini, generasi mendatang, serta seluruh makhluk hidup. Adapun Wahbah Zuhaili menekankan bahwa perintah bersyukur di akhir ayat bukan sekedar ajakan lisan. Syukur merupakan kesadaran moral yang harus tampak dalam tindakan nyata seperti menjaga, mengelola, dan melestarikan laut agar tetap menjadi sumber kehidupan. Sebagai penutup, marilah kita menata kembali cara pandang kita terhadap alam. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi khalifah yang amanah, mampu memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusaknya, serta menjaga bumi sebagai titipan berharga bagi generasi yang akan mendatang. Akhir kata, apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan, kekhilafan, ataupun kesalahan, ataupun juga kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ada kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.